Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Yoga Andreas, dan di sini saya akan membahas terkait dengan antropologi. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas antropologi, UAS tugas akhir. Ya, jadi yang saya akan bahas yaitu terkait dengan salah satu budaya, yaitu budaya adat Minangkabau. Adat Minangkabau yaitu spesifiknya yaitu terkait dengan rumah adat Minangkabau, yaitu namanya rumah gadang. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu ya terkait dengan rumah gadang gitu kan, karena di Indonesia sendiri kalau misalnya kita berkunjung ke rumah makan Padang itu pasti ada yang namanya dari desain arsitekturnya kebanyakan menggunakan desain arsitektur rumah gadang gitu. Nah, ini saya di sini akan bercerita terkait dengan rumah gadang, yaitu yang pertama, rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di provinsi Sumatera Barat. Nah, rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjang, atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah. Berikutnya terkait dengan rumah gadang, yang pertama, bentuk khas yang atraktif. Sempat tampil di balik uang koin 100 rupiah keluaran Bank Indonesia pada tahun 1970-an. Rumah gadang yang punya tipe arsitektur yang serba inspiratif dan unik, berbentuk segi empat, tidak simetris. Rumah gadang memiliki desain yang sedikit miring keluar, bentuknya yang tidak tegak lurus dari rumah gadang memang dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah Minangkabau yang dominan dengan dataran tinggi dan rendah sehingga tahan bencana alam seperti gempa. Nah, desain atap yang khas berbentuk melengkung seperti tanduk yang runcing dan lancip ini juga punya fungsi yaitu supaya rumah gadang tahan terhadap curahan hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya. Terakhir, konsep dari rumah gadang topang pada tiang kayu yang bertumpu di atas batu datar, kuat dan lebar dengan ketinggian tiang hingga 2 meter. Penghuninya juga bisa aman dari serangan hewan buas pada zaman dulu. Selanjutnya yaitu poin kedua, legenda rumah gadang. Bukan tanpa arti, bentuk tanduk runcing dari atap rumah gadang ternyata punya makna tersendiri. Konon, tanduk berbentuk seperti kerbau itu adalah simbol kemenangan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Peristiwa yang bersejarah ini lalu digambarkan sebagai kejayaan warna Minangkabau pada saat itu. Nah, versi lain, dari asal muasal tanduk atap rumah gadang adalah terinspirasi dari bentuk kapal yang bernama lancang yang melintasi sungai Kampar. Setelah tiba di muara, kapal tersebut diangkat ke daratan dan diberikan atap menggunakan tiang layar yang diikat dengan tali. Karena bebannya yang berat, tiang tersebut menjadi miring atau melengkung menyerupai bojong. Bojong itu bagian lancip dari atap rumah gadang. Akhirnya kapal tersebut berubah fungsi menjadi rumah gadang yang nyaman ditinggali, hadir kian banyak untuk masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu hanya di kawasan tertentu. Jadi kawan-kawan, tidak seluruh wilayah di Sumatera Barat memiliki rumah gadang. Pasalnya, rumah gadang hanya boleh dibangun di kawasan yang memiliki status nagari. Nagari ini sendiri berarti desa yang sudah menurut pada pembagian administratif sesuai dengan batas, wilayah, dan kewenangannya. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Nah, rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. 4. Ketentuan materialnya rumah gadang. Rumah gadang menganut sistem materialis atau dominasi oleh wanita pada ketentuan dan aturan yang mengikat pada sebuah rumah gadang. Jumlah kamar yang ditentukan dari banyaknya jumlah perempuan yang menghuninya. Setiap wanita yang sudah menikah akan memiliki kamar sendiri untuk menempati, sedangkan para gadis akan disatukan dalam sebuah kamar tidur pada ujung dari rumah gadang. Untuk wanita lajang, usia dan anak-anak akan tidur di kamar yang berdekatan dengan dapur.
Rumah gadang sering menjadi warisan turun-temurun dari kepala keluarga wanita kepada generasi penerus wanita berikutnya, sesuai dengan adat Minangkabau yang berlaku. Oke, yang selanjutnya yaitu pembagian rumah gadang. Nah, ingin tahu apa aja ruangan di dalam sebuah rumah gadang? Rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang lepas. Cara pembagian ini ditentukan dari arah banjar tiang, yaitu tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandakan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menunjukkan ruang. Jumlah lanjar ini umumnya berjumlah ganjil antara 3 sampai 11 ruang. Sedangkan untuk ruang lepas biasanya tergantung dari luas rumah dan tidak ditentukan jumlahnya. Oke, secara umum rumah gadang memiliki 2 lanjar ataupun 2 gonjang ataupun tanduk yang disebut dengan ganlipek pandan. Oke, selanjutnya itu ornamen cantik rumah gadang. Dilihat dari dekat, rumah gadang penuh dengan ukiran ornamen dengan beragam motif seperti akar, bunga, terus daun, serta bidang 4 persegi hingga pola melingkar yang saling sambung menyambung. Ornamen ini biasanya diukir dari papan vertikal dan dilapisi dengan belahan bambu. Hasilnya adalah sebuah arsitektur megah yang punya banyak arti, fungsi, dan juga keindahan tradisional tiada duanya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran dan fakta atau bermanfaat, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau misalnya yang saya sampaikan itu adalah bohong ataupun dusta, itu datang semata-mata dari diri saya sendiri dan dari setan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.